Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Allah yang senantiasa melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi sehat dan menikmati indahnya hari ini. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam cinta kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah jangan bersungut-sungut. Bacaan diambil dari surat 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-10. Demikian sabda Tuhan. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita demikian. Suatu ketika ada sebuah kereta barang yang berat yang ditarik oleh sekelompok sapi jantan. Roda-roda kereta yang terbuat dari kayu itu bersungut-sungut dan mengomel dengan kerasnya. Lalu sapi-sapi jantan itu menoleh dan berkata kepada roda-roda pedati itu, "Hai kamu yang di sana, mengapa kamu bersungut-sungut terus? Toh kami yang bekerja keras menarik kamu. Seharusnya kami, bukan kamu yang layak bersungut-sungut." Saudara yang terkasih, bersungut-sungut adalah hal yang sering dilakukan oleh setiap orang. Jika keadaan yang kita alami tidak sesuai harapan, maka kita akan cenderung bersungut-sungut atau mengomel. Sungut-sungut yang demikian sebenarnya tidaklah ada artinya. Sungut-sungut dan omelan hanya menimbulkan hal-hal negatif dalam hidup kita. Yaitu yang pertama, sungut-sungut dapat membuat kita kehilangan damai sejahtera yang memberi dampak buruk bagi kehidupan kita. Yang kedua, sungut-sungut akan mengurangi produktivitas kerja kita. Orang yang bersungut-sungut pasti tidak akan bekerja dengan maksimal. Yang ketiga, sungut-sungut akan memberi efek negatif kepada orang lain. Jika kita selalu bersungut-sungut, maka orang lain akan merasa terganggu. Namun alasan utama mengapa kita tidak boleh bersungut-sungut adalah karena hal itu sangat tidak disukai oleh Tuhan. Di mata Tuhan, bersungut-sungut berarti memberontak kepadanya. Hal ini dapat kita lihat dari kisah bangsa Israel yang bersungut-sungut ketika mereka berada di padang gurun menuju tanah perjanjian. Mata mereka hanya fokus pada permasalahan yang sedang mereka hadapi di padang gurun, bukan fokus pada janji Tuhan di tanah Kanaan. Mereka tidak percaya bahwa rencana Tuhan indah bagi mereka. Hal ini membuat Tuhan murka atas mereka, sehingga semua laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas Tuhan tewaskan di padang gurun, kecuali Yosua dan Kaleb, karena mereka tidak termasuk ke dalam kelompok mereka yang bersungut-sungut tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sedang menghadapi berbagai pergumulan hidup dan seolah-olah sedang berada di padang gurun, janganlah kita bersungut-sungut. Sebaliknya kita harus senantiasa mengucap syukur dalam hidup ini, sebab Tuhan selalu merencanakan hal yang indah di dalam hidup kita, walaupun saat ini mungkin kita belum melihatnya. Tetapi percayalah, akan tiba saatnya kita berada di tanah perjanjian.
Saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah karakter untuk jangan bersungut-sungut ketika menghadapi masalah, melainkan tetaplah mengucap syukur, karena setiap hal yang terjadi dalam hidup kita mempunyai tujuan untuk kebaikan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajarilah kami untuk selalu mengucap syukur atas setiap berkat yang kami terima daripadamu, walaupun terkadang tidak seperti yang kami inginkan. Tapi kami percaya yang terbaik selalu Kau berikan kepada kami. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan untuk aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam pimpinanmu. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkatinya. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami sakit, kiranya Tuhan yang menjamah dan menyembuhkannya. Untuk mereka yang frustasi, yang hilang semangat, kiranya Tuhan menolong agar mereka bangkit dan bersemangat kembali di dalam menjalani hidup ini. Untuk pemerintahan bangsa kami, dari pemerintahan pusat sampai yang ada di daerah, kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini kepada Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.